Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form view dan tree view pada Odoo. Nah, di sini saya memakai Odoo 16. Tahap awal untuk membuat form view maupun tree view adalah membuat sebuah model. Kita contohkan di sini kita akan membuat model bernama petugas.py. Kita import dulu. Nah, kita buat modelnya seperti ini. Jadi untuk membuat sebuah model di Odoo, yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah kelas yang mengextend kelas model di Odoo. Kemudian properti yang wajib ditulis adalah properti underscore name. Nah, di sini saya kasih nama pctutorial.petugas. Nah, biasanya penulisan underscore name di sini dipisahkan menggunakan titik. Jadi yang kiri titiknya adalah nama modul, sedangkan yang kanan dari titik adalah nama tabel. Jadi nantinya di Postgres akan menjadi tabel bernama PC tutorial. Nah, jadi setiap titik yang ditulis dari sini akan menjadi underscore. Jadi tabelnya nanti bisa dicari namanya dengan nama ini. Kemudian ada description. Underscore description ini untuk mendeskripsikan bahwa tabel ini adalah tabel petugas. Kemudian saya membuat beberapa field atau beberapa kolom di sini. Ada nama underscore depan menggunakan tipe char. Nah, string di sini artinya adalah label dari inputan tersebut akan bertuliskan nama spasi depan. Nama belakang juga sama seperti itu, menggunakan char dengan label bertuliskan nama spasi belakang. Kemudian alamat menggunakan field.text dengan label bertuliskan alamat. Nah, char sama text ini bedanya apa? Jadi kalau di HTML, field.char ini nanti bertransformasi menjadi input tipe text, sedangkan field.text ini akan bertransformasi menjadi text area. Kemudian jenis kelamin saya menggunakan field.selection dengan label bertuliskan jenis spasi kelamin. Nah, field.selection ini nantinya akan berubah menjadi select option dengan option berisikan L, value-nya L, dengan labelnya bertuliskan laki-laki dan P bertuliskan perempuan. Defaultnya saya isi L di sini. Tadi misal pertama kali tampil akan berisi
tulisan L atau laki-laki. Kemudian setelah kita membuat sebuah model petugas, kita daftarkan di sini titik import petugas. Nah, di sini yang didaftarkan adalah nama filenya tanpa extension. Nah, setelah kita daftarkan, kita buat security-nya terlebih dahulu. Security nantinya digunakan sebagai hak akses atau autorisasi pengguna. Jadi kita tuliskan ID-nya, jadi di sini ada ID, nantinya semua ID nggak boleh sama, ada name, kemudian ada model ID. Nah, penulisan model ID di sini, nah caranya adalah model underscore terus nama modelnya dengan titik diganti underscore di sini. Kemudian ada permission read. Permission read ini digunakan untuk apakah pengguna tersebut bisa melihat data atau enggak. Nah, di sini bisa diisi 0 atau 1. Kalau dia bisa melihat data, ya diisi 1. Kalau enggak, diisi 0. Dan permission write, dimana apakah pengguna bisa diberi wewenang untuk mengubah data atau apakah tidak. Kalau ya, diisi 1. Kalau tidak, diisi 0. Permission create digunakan untuk menginsert data atau create data di situ. Kalau ya 1, kalau tidak 0. Permission only atau permission delete di sini. Apakah user tersebut yang dimaksud adalah grup user petugas bisa menghapus data ataukah tidak. Kemudian setelah kita mendaftarkan security, kita buat menunya dulu, sekalian kita buat view-nya. Nah, kita buat menunya dulu untuk nah di sini hanya berisikan menu item dengan ID root name, dengan name-nya nantinya berubah menjadi title ataukah judul dari situ. Terus kemudian ada sequence dari menunya. Setelah kita membuat menu, kita membuat review dulu. Oke, di file petugas XML di sini saya mendefinisikan tree view dan form view. Jadi untuk menuliskan tree view kita menggunakan tag bernama record. Nah, tag ini nantinya akan berubah menjadi
row atau data di sebuah tabel bernama ir_ui_view. Jadi semua view nantinya disimpan di ir_ui view sama utuh. Nah, untuk kolom name akan diisi dengan nama view-nya. Nah, biasanya pada umumnya programmer menuliskan seperti ini, nama modelnya, kemudian view dot nama view-nya. Kalau tree dia tree, kalau form dia form. Kemudian modelnya itu ngambil dari petugas.py sini, dari model petugas. Jadi penulisan model di sini diambil dari yang di sini underscore name. Kemudian ada field bernama arch itu banyak XML. Nah, di dalamnya kita bisa mendefinisikan kolom-kolom yang akan ditampilkan pada tabel apa aja. Tentunya diupdate dengan menggunakan tag tree. Terus tag field di sini nama depan, saya mengambil dari nama depan di sini, kemudian nama belakang juga sama, alamat, jenis kelamin. Untuk form view sama, hampir sama. Cuman bedanya di dalam field bernama arch bukan tree lagi tapi form. Terus diupdate menggunakan tag sheet, kemudian diupdate menggunakan group. Nah, di dalam grup ini kita bisa mendefinisikan field-fieldnya yang akan ditampilkan apa aja. Kemudian untuk menampilkan kedua form dan tree ini diperlukan sebuah action. Nah, action ini disimpan di model ir action act window. ID-nya bernama petugas action. Nah, di sini saya beri title. Name ini nantinya akan berubah menjadi title. Saya beri title petugas dengan modelnya harusnya modelnya PC. Nah, res model ini ngambil dari sini juga. Kemudian view modelnya saya deklarkan tree dan form karena saya cuma mendeklarkan tree dan form di sini. Dengan helpnya berisi p kosongan tanpa isi di sini. Kemudian saya mendeklarkan menu item dengan ID petugas underscore menu. Nantinya semua ID di sini nggak boleh sama. Kemudian name seperti biasa, name akan bertransformasi menjadi title. Kemudian ada action. Nah, isi dalam action ini memanggil dari yang ir action aja di window. Jadi saya mengambil dari ID di sini. Kemudian parent PC tutorial root menu ini diambil dari file menu di sini. Jadi di sini kita bisa mendeklarasikan seperti ini atau seperti ini. Jadi di sini ada nama modulnya, kemudian ID-nya. Bisa juga kita deklarasikan seperti ini. Nah, bedanya apa? Biasanya kalau seperti ini digunakan ketika ada kasus menginherit sebuah modul, akan tetapi modulnya berbeda dengan modul yang kita buat. Jadi perlu dideklarkan nama modulnya, kemudian nama apa yang akan dipanggil. Kemudian ada sequence atau urutan menu. Setelah kita mendeklarasikan semua menu di sini, kita panggil filenya di sini. Jadi kita aktifkan CSV-nya, ini yang buat security tadi, CSV. Kemudian kita panggil menu. Nah, perlu diperhatikan di sini urutan pemanggilan filenya. Di sini saya sengaja mendahulukan menu karena di petugas di sini dia memerlukan parent root menu yang berada di menu XML. Oleh karena itu
Di sini yang saya panggil adalah menu terlebih dahulu, kemudian yang dipanggil adalah petugas.xml, seperti itu. Setelah itu kita bisa coba restart servernya. Oke, setelah servernya nyala, kita coba upgrade modul. Oke, setelah kita upgrade, kita langsung masuk ke menu basic tutorial. Jadi basic tutorial ini hasil dari file menu.xml tadi, menurut. Kemudian ada menu item petugas. Nah, ini adalah tree view. Jadi pada tree view ini tampil list datanya. Nah, ini adalah DDDD, ini adalah hasil dari file yang kita definisikan tadi di petugas XML. Nah, dari sini. Jadi semisal kita komen aja yang jenis kelamin ini akan hilang setelah kita refresh. Nah, dari ini. Jadi efeknya yang preview ini akan mempengaruhi tabel di sini. Kemudian jika kita klik new, nah di sini namanya form view. Yang kotak ini di dalamnya ini bernama sheet, yang tadi sheet ini. Kemudian group, nah ini yang string label tadi. Kita bisa definisikan di sini, ini nama depan. Nah, dia menjadi input text untuk jenis kelamin dia menjadi select option. Kemudian kita bisa isi alamatnya berbentuk text area. Kita bisa save manual di sini. Kita bisa kembali, nah tampil di sini. Jadi di dunia auto semuanya dipermudah. Untuk logika Jaruti hanya kita perlu mendeklarasikan field yang tadi. Udah jadi Jarutinya tadi. Untuk delete datanya kita bisa menggunakan action di sini, bisa delete. Oke, sekian tutorial pada kali ini.